Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun, serta mau kemanapun perjalanan teman-teman selalu diberi keselamatan. Jangan sampai terjadi kecelakaan fatal di jalan. Hal itu akan sesuai dengan tema video ini. Saat ini saya berada di Titanium Body Repair. Bengkel inilah yang membuat limo busuk bekas banjir menjadi seperti terlalu bagus untuk eksteriornya. Saya benar-benar kemarin tuh lengar-lengar sama Bang Yan, Bang ini terlalu mahal catnya Bang, kerasanya terlalu mahal, terlalu bagus, sehingga untuk dijual itu agak bingung begitu, agak berpikir ulang. Nah, maka dari itu saya main ke sini hal ini untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman mengenai satu pertanyaan yang selama ini saya belum mampu menjawabnya, karena untuk menjawab pertanyaan itu harus berdasarkan pengalaman sendiri menaiki mobil pasca kecelakaan. Di belakang saya ada Toyota Rush model terbaru. Sebelum di repair menjadi utuh bagus seperti ini, bentuknya tampak seperti ini. Nah, itulah kondisi mobil yang mengalami tabrak depan teman-teman. Maka dari itu saya di video kali ini akan menjawab pertanyaan, apakah worth it atau sebanding kalau kita membeli mobil bekas kecelakaan. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita ulas dari dua hal. Hal yang pertama adalah, apakah mobil itu bisa kembali seperti semula? Kita tahu mobil ini jelas mengalami kecelakaan karena sudah semuanya mengaku, ownernya mengaku, dan lain-lain mengaku. Ketika mobil ini akan dijual misalnya, maka apakah mobil ini bisa kembali utuh seperti semula? Untuk itu, karena kita tahu yang kecelakaan itu sebatas ini ke depan, maka yang kita cek hanya ini nanti. Saya tadi sudah sempat intip ini mobil. Ini tidak membaik-baikan, tidak apa, tapi saya harus mengulasnya senetral atau seobjektif mungkin. Pertama, saya tidak tahu apakah bullhead ini diganti. Saya bisa tanya ke siapa ini. Ini diganti apa enggak? Kalau menurut saya udah pernah diganti apa belum? Nah itu. Ini repair. Tapi kalau dilihat lurus rata seperti ini nggak kelihatan. Harusnya dari sini ini, sama kalau ini dari sudut pandang ini. Bisa dibilang kalau orang awam melihat ini lurus begini, nggak akan ngeh kalau ini bekas kecelakaan. Saya bisa ngomong ini bekas kecelakaan karena sudah diceritakan. Tapi kalau mau teliti-telitinan, di sini ada nih satu titik sama titik ini. Nah, pertanyaannya sekarang jawab. Ini ganti apa repair? Ganti. Ganti. Ya. Nah, berarti seperti ini memang produksinya seperti ini ya? Ya. Dari Toyota pun. Itu orisinil. Original seperti ini. Ya. Oke, ya ini berarti cacat produksi bukan karena itu. Untuk verifikasi selanjutnya, ini kalau di repair kan berarti yang atas mulus, yang bawah belum tentu. Tapi kenyataannya memang di sini aman, nggak bikin sakit. Ini loh, ini kan keluar dari lubang-lubangnya toh. Harusnya kalau di repair kan ini meletot-meletot, tetap ini sakit, ini enggak. Nah, ada satu trik lagi. Ini ada nut toh, tapi ini sudah kembali seperti semula. Nut-nut ini, kalau ini kap mesin baru. Kap mesin baru, jadi tetap kaleng deng, istilahnya seperti itu. Ini supaya kalian nggak penasaran. Yang kedua nanti, yang pertama ini kan cek fisiknya dulu. Yang kedua adalah rasa berkendaranya apakah berubah apa tidak. Sedikit banyak kalau cuma Toyota Rush, saya sudah pernah naiki yang terbaru sekalipun dan yang belum mengalami kecelakaan. Karena waktu itu saya bawa unit test drive-nya 3 hari, jadi puas. Nah ini, kalau ini ada perubahan atau keanehan, saya pasti akan bisa mendeteksi hal itu. Nek tulangnya utuh, sabung-sabungan nih. Nah, pertama kan minimal juga dari ini. Ini udah, Ini udah. Enggak, iya makanya maksudnya bisa jadi patokan juga. Kalau misal kayak gini ini yang bisa keluarin cuman aslinya dari ini. Dari pabrik. Titik ini fungsi banget. Bisa jadi ini juga diganti. Yo angel wis kaya ngene.
gantian kabeh kok ngene. Minimal kita estimasi dulu, nah baru nanti kita tanyain kira-kira apa aja yang part yang udah digantiin. Ya udah, silakan. Ya. Loh, mulus ya? Mulus. Udah ya. Masih mungkin lebih paham yang tadi itu. Gampang sih nih. Gampang. Apa tuh? Tahu sendiri mungkin sebelum aku kasih tahu. Ono aku ngerti pisan. Takon aku. Apa mas? Kira-kira apa ya? Radiator dan kondensor baru. Oh, itu pasti. Ini kan juga baru. Nah, Ya. Kayak setauku kembaliannya ini tuh biasanya keras ya. Tapi ini enggak. Ini empuk ini. Baru Pak. Ini baru. Semisal baru pun harusnya kan keluarannya enggak seperti ini. Ada ininya tuh. Biasanya cuma lipatan besinya tok. ya ini memang sudah ditempel bang. Ini tambah ya? Ditempeli. Dikembalikan lagi. Ditempeli yo. Ditempeli lipetan. Apa kurang ngerti. Cuma memang kode ini punya trik untuk melakukan ini. Saya nggak tahu. Ini Tapi yang ditempel. berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena kita nggak. Jadi kan gini. Patokannya teman-teman. Kalau semisal ini diganti baru pun, memang asli dari pabrikan keluar. Cuman posisinya pasti akan lipatan ini Nggak ada. masih utuh besi. Lipatannya besi dan ininya pun tidak bisa dipencet empuk. Keras. Biasanya keras. Ini masih tetap empuk, kemungkinan ini ditempel lagi. Nah, ditempel Saya udah lagi. tahu sih triknya ini. Tapi kita belum pernah mencoba, tenang aja. Nah, mesin masih pakai bawaan. Mesin masih pakai bawaan. Kemungkinan nyampe sini ini. Di fotonya sih nyampe sini, tapi ini meleseknya sampai sini. Meleseknya ke dalamnya. Oke. Nyerah ya, wes? Iya, itu. Nyerah ya, wes, Bang? Oke. Apa Mas kira-kira? Bocoran. Ini tadi sih udah bener sih apa namanya yang las dari pabriknya ya. Yang ini. Ada yang dilewatin dari ini Heeh. di sini. Gimana? Oh, itu ya? iya. Kenapa kita malah nggak lihat ini ya? Nah, Tapi ini baru. Lah ini nih yang nempel kene gitu loh. Bulatnya emang baru tapi yang ngonek ke sini kan sini nggak ada titik patri seperti ini. Ini ya, kayak ini. Ketemu satu sama kondensor itu. Nah berikutnya kita akan melakukan tes jalan. Kalau di tes jalan nanti terasa aneh-aneh, lah itu sudah berarti memang tidak sebanding. Plus apalagi ketika kita beli mobil yang tahu itu bekas kecelakaan, biasanya kita dapat harga yang lebih murah. Biasanya seperti itu. Nah, sebenarnya hitung-hitungan untuk menentukan sebanding apa tidak teman-teman sendiri yang tahu. Bukan kami. Misalnya nih, kalau cuma seperti ini bisa selisih sampai 10 juta dari harga pasaran, kalau saya tak ambil. Nah, nanti begitu dites jalan, kalau selisihnya kalau tidak terasa tetap diambil. Tetapi kalau sampai kerasa lah itu kita pikirkan ulang. Nah, kita tes jalan aja berarti. Yuk. Tes jalan tetap iso niki. Iya. Masalahnya yo normal kembali. Ini yang maksudnya gini. Ini yang kita khawatirkan. Kebayang ya, kalau semisal mobil bekas nabrak tapi asuransi yang kita khawatirkan seperti ini. Kayak gini ini asli. Kalau yang biasanya pegangan kita adalah korok dalam. Korok dalam ini kalau semisal tampilan luarnya oke tapi dalamnya nggak halus, ini bisa jadi patokan bahwasanya ini pernah di repair. Cuman kalau ini sampai ganti, ini yang berbahaya. Berarti yang jelas SOP dari kita sih, dari Om Second maupun BMI, pastinya kita akan cek bukan cuma dari depan, dari dalam. Syukur-syukur biasanya kebanyakan teman-teman ngolong bagian ini, jadi biar kita bisa tahu, bisa kelihatan nggak Yud? Jadi semua yang tertutup ini kita usahakan untuk bisa dibuka. Jadi karena yang bisa kelihatan minimal dia pernah kena kenceng atau enggaknya dari depan ini. Sambungan depan. Yuk, Coba jalan. Jalan Ya kok. Nah, teman-teman,
kita nggak mungkin ngecek cuma jalan seperti ini pasti nggak kerasa. Kita harus agak speednya agak ditambah. Gimana ya kira-kira ya? Itu toh kita nanti naik flyover kan lumayan bang, bisa nyepit bang. Kita belok kiri, lurus terus toh nyepit bisa. Nah ini nanti kalau memang hasilnya baik dan kalian tahu bahwa ini mobil bekas laka, maka punya kekuatan untuk menawar. Itu saya sih cuma penasaran apakah kalau mobil bekas laka kemudian yang repair itu seperti sekelas titanium yang tidak asal-asal merepair, tidak asal-asalan begitu, apakah masih terasa kecelakaannya apa tidak gitu. Itu tok penasaranku. Tapi kalau memang repairnya asal-asalan, saya yakin sih pasti ketahuan lah, ketahuan paling nggak kerasa. Ini udah di sporing ya mas? Ya, sudah. Tuh steril lepas tuh, lihat. Berarti kan aman, lurus, kecepatan kenceng lepas setir ya. Jangan tiru adegan ini. Iya sampai dipegang bos, itu kan belokan ya. Kita sampai pegangan ini. Aman. Terukur kalau aku yang nyetir. Nah, karena tikungan mesti tak pegang. Nah, kita ke flyover. Kita sudah di 80. Menurut kalian ada nggak perbedaan sebelum dan setelah laka di mobil ini? Kalian aja yang lebih tahu. Perbedaan dari Naikannya. naikannya. Kalau pertama sih dia belok ke kiri ya mas ya? Kiri apa kanan? Belok ke kiri kayaknya. Kalau nggak salah ya. Maksudnya setirnya. Setirnya belok ke kiri. Itu kan sebelum di sporing balancing. Ya sebelum itu. nah setelah di sporing balancing kok, setelah jadi ini loh. Setelah jadi normal kembali. Kayak nggak ada kendala sama sekali sih. Cuma emang susah bang, ketika dirimu nanya perbedaannya, sedangkan dia datang ke sini kan posisi udah tesok, mobil udah. Nah kan paling nggak kalau ras itu kan sudah Ya. pernah naik lah ya, Ya. yang sebelum kecelakaan gitu loh. Kamu lewat kiri bu. Terus mau kemana? Anu itu, coba jalanan sing kurang. Suratmo. Oke. Suratmo. Di setelah Maju lagi. Masih 100 meter, 200, itu 100. Oke, di jalan halus kecepatan 80 nggak ada apa mau masuk tol? Masuk tol po, dicoba. Masuk tol wae ya. Nek jalan elek orang efek iki. Tak coba 160 po. Aku wae, kowe iki ora kontrol. Aku kan tetep under kontrol. Tol aku bawa. Kalau bawa dompet. Bawa dompet. Waktu kemarin di scan sama sananya tuh nggak ada kendala sama sekali sih. Cuma itu geser dikit toh. Apanya? Apa namanya? Posisi setir. Ini nih yang panjang ini. Oh, knopnya. Knop. Itunya. Cuma geser dikit. Kenapa apa? Segi sasis Terop. aman semua sih. Heeh. Oh, terote terus? Tapi bisa dibetulin. Bisa. Berarti sekarang udah presisi lagi dong. Sudah presisi. Nek aku lihat sing kemarin terakhir apa ya? Avanza kalau nggak salah, sing di samping itu. Jadi mereka punya ini loh bang, kayak rumusan itu loh. Jadi kap mesin itu yang di sebelah kanan sama kiri itu presisinya juga berapa sentimeter kayak gitu loh. Oh iya. Kayak gitu udah ya. Udah pernah dianu belum sih? Belum ya. Jadi teman-teman sebenarnya kami banyak belajar dari titanium ini bagaimana ketika kami menjadi inspektornya gitu loh. Karena itu kan mereka selalu punya inovasi untuk memperbaiki, ya kan? Kami harus juga punya inovasi agar ilmunya tidak ketinggalan untuk menaksir itu mobil. Kenyataannya seperti itu. Jadi semacam kejar-kejaran gitu. Kejar-kejaran, benar-benar kejar-kejaran. Lah ini saya belum bisa ngomong banyak. Sejauh ini naik 80 km per jam dan jalan gludak-gludak ini, jalan jelek, itu nggak ada keanehan sama sekali. Bahkan ketika ini saya tidak dikasih tahu ini bekas kecelakaan pun saya tidak akan tahu kecuali memang melihat kerataan airbagnya itu. Apa namanya? Tutup airbagnya itu nggak ada gantinya tutup airbag. Ada kan? Itu kan beli Itu ada. ganti. Ganti itu. Tapi kok melintir-melintir gitu ya? Kayak kurang rapi gitu kan. Nah, dilema teman-teman bikin video kayak gini tuh dilema. Tapi kalian tahu saya dan teman-teman saya selalu berani ngasih info apapun. Bahkan ketika saya kerjasama bikin konten dengan Autonet Care Semarang,
kita bener-bener kupas gitu loh. Ini pun kita bener-bener kupas, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kenyataannya memang bagus. Loh kok orang bayar-bayar? Oh bayarnya kono ya? Berapa tadi? 100. Radiator juga aman. Apa? Temperatur. Radiatornya aman. Nah, iya, kita yang ngecek pertama ini ya, nggak ada indikator sih, aman. Indikator kan ini digital toh. Digital ya. Ini mobil ini begitu jalan kita semua ini yang memakai teman-teman. Bismillah. Bang Yan tanya suspensi depan aman apa enggak. Sementara ini aman, belum kerasa apapun. Kecepatan masih baru 100 maksimalnya karena nggak mungkin juga di sini seperti ini jalannya. Nanti kita balik ke arah tol yang sana lagi yang mungkin agak sepi. Ini terlalu ramai untuk ngetes ugal. Baru 100 tuh. Meng. Oh, direm ya ora keder apa lho? Aman berarti. Enggak buang juga enggak. Ini tak rem. Direm buang ke kiri bisa jadi kan kerataan apa namanya itu? Kampas bisa saja juga toh. Ini bosmu tadi sudah dari mukanya sudah kelihatan khawatir ini tadi. Tapi sejauh ini aman, belum ketemu. Baru kali ini loh, ada bengkel body repair meminta kita untuk datang dan mencoba hasil kerjanya. Kan baru kali ini bang. Iya. Saya kan khawatir ini ketar-ketir itu loh, nggak tenang gitu loh. Termasuk berani dia. Tapi kan memang kadang kalau bengkel bisa terbuka seperti itu, yang baik kan juga untuk dia juga kan. Misal nanti ketemu, dia selalu mikir nyari cara untuk perbaikan kayak gitu. Nek ras ya kayak gini memang karakter iki. Untung kok mobil ras, saya paham. Saya sebenarnya tertarik sama yang ini loh, yang Mitsubishi Pajero yang guling-guling beberapa kali itu loh. Saya tahu waktu datang dan saya tahu sekarang sudah kayak apa, tapi belum jadi. Itu kita coba nanti. Kalau bekas guling gimana nih? Kalau ini kan tabrak depan. Mari nih, yo. Sampai nggak nih? Masih 100 karena menanjak agak berat. Ya, itu yang ini itu. Show speednya. Kiri. Mana nembe 110 wis habis. Cus. Nembe 100 baru bisa 110 tadi teman-teman. Sabar ya, durasi agak panjang sedikit nggak apa-apa. Ini sekali lagi tanpa settingan, kita hanya ingin tunjukkan apa adanya. Ini nggak keder nggak apa nih tanganku nih. Aman. Keluar settinggal aja cukup. Ini udah lama loh kita berkendara. Ini kemarin waktu ini sempat ini nggak sih mas, kaki-kakinya lepas atau apa gitu, ban atau apa ini sempat nggak? Oh, yang sebelah kanan itu ganti shoebacker kalau nggak salah, ganti shoebacker sama as balep. Nanti sampai itu, ini ya? Ya kayak kaki ganti semua ini. Oh, ganti ya. Ada bagian sasis depan juga sih Yang kena. udah. Tapi sejauh ini overall 110 km per jam bang, dengan kondisi seperti itu maksudnya kan berarti itu merubah ini ya kaki depan ya, meskipun ganti baru ya, tapi ini termasukan nek menurutku balik nih ya. Balik, Iya kan? memang belum ada temuan ini. Iya. Setir ya diputar ya pulun kayak biasanya. Para kayak ono kadang abot kadang ringan kan enggak ini presisi gitu loh. Nah, iya. Sama kayak nek standar itu. Tuh. Ya berarti ini belum kecelakaan berat dong. Maksudnya ya termasukan kecelakaan besar tapi belum termasuk berat gitu. Fatal. Ya, Apa Belum namanya? fatal kan. Dan depannya tuh. Mau yang fatal. Iya, Pajero berarti kan? Serem nggak? Nunggu Pajero jadi ya? Iya, Ini Pajero. percobaan dulu teman-teman. Iya, maksudnya
malah enak bang, ada pilihannya toh. Kalau Iya. mau tahu mobil yang bekas guling nanti rasanya kayak gimana. Kalau ini yang cuman apa nabrak depan toh seperti Nabrak apa depan, kayak gitu. separuh. Nabrak belakang kan kita udah nyoba. Nggak masalah. Punya Unit jamin. Swift ya, yo, unit jamin. Saat belum dibenerin saya udah nyoba itu, banter-banter baik aman. Enak itu ya. Naik secara cepat 100 110 120. Nggak ada apa-apa nih, setir kedere ora. Jalan direm. Direm ya direm biasa. Stabil 120 lumayan lama nih dari tadi. Nggak perlu lebih karena nggak ngapain juga gitu. Harusnya kalau memang getar di atas 80 sudah. Udah berasa. Lah kalian apa kayak kerasa limbung atau suara-suara aneh nggak dari belakang? Enggak sih? Penumpang aman ya? Aman. Mana? Kita kan lo, nek yo ngomong yo. Enggak, yakin serius. Ini mah buat teman-teman kita kasih yang realnya bang. Tenan ora. Yakin. Justru sekarang itu sing takut aku bu. Kira. Loh. Aku pegangan belakang. Aku ya takut. 120. Ya maksudnya takut karena ini kan apa ya? Mungkin sugesti kan ya. Karena ini mobil bekas laka. Biasa orang tradisional aku bang. Ora, aman. Nah ini kita di jalan yang Nekang Nikung di kecepatan 90 lebih sedikit. Ya aman nih, ora limbung parah apa piye. Oke. Banyak mobil. Teman-teman, dua hal sudah kami lakukan, yaitu pengecekan fisik. Memang ada dua hal yang ketemu tadi, tapi itu memang sudah dilakukan secara maksimal dan kenyataannya memang masih tetap terlihat bekas kecelakaan. Biar bagaimanapun ditangani bengkel seprofesional apapun masih tetap terlihat. Untuk itu menjadi bahan untuk penawaran kita dalam membeli. Kemudian saat di test drive di mobil ini tidak kami temukan apapun, hal apapun bahwa ini mobil pernah kecelakaan di medan jalan seperti apapun, mau pelan, mau kenceng, mau di jalan ini kan keluar tadi jalannya lumayan jelek juga, di flyover kecepatan tinggi, nikung kecepatan tinggi juga tidak ada masalah sama sekali. Untuk itu saya berani berpendapat karena saya pernah memakai mobil bekas kecelakaan, harganya memang sangat menarik. Untuk itu jika kalian ketemu mobil bekas kecelakaan dan kalau harganya menarik, itu sebanding. Menariknya sebesar apa itu relatif, hanya kalian sendiri yang bisa mengerti. Anggap saja begini, semenarik apa, maka semenarik ketika mobil itu kita jual nanti harganya memang turun dan kita sudah ada spare. Misal nih pasaran 200, kok kita beli di 180 misalnya karena bekas kecelakaan, itu masuk. Kemudian dipakai nanti, harusnya itu mobil saat dijual setahun 2 tahun yang akan datang jadi 180, maka karena bekas kecelakaan maka jadi 170, ada spare. Nah disitulah letak relativitas bahwa kita tidak terlalu rugi memakai mobil bekas kecelakaan. Asal kondisi memang kembali hampir 100%. Kemudian kali ini kan temuannya minor sekali, hanya satu titik tadi sama airbag yang masih kurang rata, tidak rata atau kurang rata. Nah, ketika harganya memang menarik, maka itu worth it, maka itu sebanding. Tapi kalau harganya sama dengan yang lain, mendingan cari yang lain. Opsinya masih banyak, kecuali kalian memang hanya punya uang yang amat sangat murah begitu. Kemudian kalau kita amit-amit mengalami kecelakaan, lalu sebaiknya mobil dipakai atau dijual. Kalau memang masih cinta dengan mobil, kemudian sudah kembali seperti semula dan kalian tidak merasa ada semacam traumatis dengan mobil itu, maka tetap pertahankan saja, asal kita bisa pasrahkan ke body repair yang baik, yang bisa mengembalikannya nyaris sempurna. Itu saja video kali ini, semoga tetap ada manfaatnya. Kami berharap teman-teman bisa mengambil hal yang positif dari video-video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, yang paling penting klik tombol lonceng, karena hanya 18% penonton kami yang hanya mengaktifkan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.